Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rizky Hidayati dengan NIM 21219026. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP fisioterapi dada. Berikut adalah videonya. Hari ini kita akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada ini bertujuan untuk membantu mengeluarkan sekret yang ada pada dada pasien. Fisioterapi dada itu adalah suatu rangkaian tindakan yang terdiri dari postural drainase atau pemberian posisi tertentu dengan tujuan untuk mengalirkan sekret dari dada pasien atau dari paru-paru pasien. Kemudian yang kedua adalah perkusi atau clapping, dan yang ketiga vibrasi. Nah, setelah 3 rangkaian tadi, kemudian kita lanjut dengan batuk efektif. Nah, supaya sekret yang ada di paru-parunya pasien bisa dikeluarkan. Sekarang kita akan mulai dari postural drainase terlebih dahulu. Kita persiapkan alatnya. Untuk alat yang dibutuhkan dalam fisioterapi dada ini adalah sputum pot untuk tempat sputum atau sekret pasien, kemudian tisu, stetoskop, handuk, handspoon bersih, bengkok, cairan lisol, kemudian ini ada air minum dan ada hand rub untuk cuci tangan. Setelah persiapan alat selesai, kemudian baru kita persiapan pasien dan persiapan lingkungan. Nah, sekarang kita ke pasien. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suster Aini. Hari ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada untuk membantu mengeluarkan sekret. Nah, supaya Ibu batuknya bisa berkurang. Permisi, dengan Bu siapa? Dengan Bu Yuni. Panggilannya Bu Yuni. Bu Yuni, gimana kabarnya pagi ini? Ini suara saya kayak ada sekretnya kotoran gitu loh. Masih batuk, Bu? Iya, masih batuk. Bu Yuni belum bisa mengeluarkan dahaknya? Belum. Nah, baik Bu Yuni, nanti akan saya bantu dengan tindakan fisioterapi dada ya, supaya sekretnya bisa dikeluarkan. Permisi, Bu. Untuk sesuai dengan prosedur keselamatan, saya cek dulu gelangnya Bu Yuni apakah sudah sesuai identitasnya. Ya, sudah sesuai. Nah, sekarang saya akan mulai kegiatannya ya. Kita tutup sketsel untuk menjaga privasi pasien, kemudian kita cuci tangan. Oh iya Bu Yuni, nanti untuk tindakannya mungkin sekitar 10 menit. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita gunakan sarung tangan bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yuni, saya mulai tindakannya ya. Nah, sebelum kita melakukan postural drainase, maka kita harus melakukan pemeriksaan paru dulu, yaitu melakukan auskultasi untuk mengetahui lokasi sekret yang ada di paru-paru pasien. Karena setiap posisi tertentu itu juga bertujuan untuk mengalirkan sekret di area tertentu. Ya. Dipermisi Bu Yuni, saya lakukan pemeriksaan pada paru-parunya dulu ya. Stetoskop tidak boleh diletakkan di atas jilbab, jadi harus masuk di dalam jilbab. Kemudian untuk pemeriksaan, kita lakukan mulai dari paru-paru atas pasien.
Nah, lokasinya yaitu ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, dan ini juga 6. Jadi ada 6 lokasi. Kalian melakukan auskultasinya harus sesuai pada lokasi tersebut. Jadi tidak boleh asal meletakkan stetoskop. Saya ulangi, ini lokasi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4 dan 5 itu adalah sejajar mame, 4, 5, dan 6, dan ini terakhir 6. Nah, setelah kita lakukan auskultasi paru, maka kita akan mengetahui lokasi sekret ada di mana. Kemudian baru kita berikan posisi sesuai dengan lokasi sekret tersebut. Nah, misalnya lokasi sekret ada di lobus, ada di bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas. Nah, maka kita berikan posisi pasien duduk. Permisi Bu Yuni, tadi saya sudah melakukan auskultasi dan sekret Bu Yuni ada di bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, yaitu ada di bagian atas ini. Maka sekarang saya akan membantu memberikan posisi pada Bu Yuni. Bu Yuni, mohon maaf, Bu Yuni duduk terlebih dahulu ya. Nah, agak mundur Bu. Duduk bersandar di sini di bantal. Mundur lagi, awas. Mundur lagi sedikit. Nah, karena lokasi sekret ada di bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, maka posisi yang kita berikan pada pasien adalah duduk seperti ini. Kemudian belakang punggung kita berikan bantal dan pundak agak membungkuk ke depan sedikit. Nah, permisi Bu Yuni, agak membungkuk sedikit seperti ini. Apakah Bu Yuni merasa nyaman seperti ini? Nah, kita berikan posisi seperti ini selama 10-15 menit ya. Jadi posisi yang diberikan harus sesuai dengan lokasi sekret masing-masing ya. Karena ini tadi ketika saya auskultasi, lokasi sekretnya ada di bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, maka kita berikan posisi pada Bu Yuni seperti ini. Untuk posisi yang lainnya nanti bisa dilihat pada buku SL. Selanjutnya kita lanjut tindakan yang kedua, yaitu perkusi atau clapping. Kita posisikan pasien seperti ini. Kemudian ini pasien tetap menggunakan baju, atau kalau pasien bisa kita ganti tutupi dengan handuk ya, supaya pasien merasa nyaman. Vibrasi dilakukan selama 1-2 menit ya, dengan gerakan dari bawah ke atas. Tangan kita harus membentuk kubah seperti ini atau membentuk kubah seperti ini, kemudian kita perkusi dari bawah menuju ke atas. Nah, yang harus diperhatikan adalah untuk perkusi pada dada bagian belakang tidak boleh terkena tulang belakang ya, jadi harus di pinggirnya sini. Permisi Bu Yuni, saya mulai tindakan perkusinya. Nah, yang bergerak adalah pergelangan tangannya ya. Jadi perhatikan, bukan seperti ini, bukan seperti ini, tapi ini yang digerakkan. Kalau misalnya kita kesulitan, pasien bisa didudukkan ya, karena kalau dengan posisi duduk di atas tempat tidur seperti ini agak sulit. Nah, diperkusi mulai dari bawah ke atas. Nah, seperti ini kita lakukan selama 1-2 menit. 1 menit itu sekitar 8 kali gerakan. Jadi 8 ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 ya. Jadi jangan terlalu cepat. Nah, kita melakukan 8 gerakan tadi itu sama dengan itu dalam waktu kurang lebih 1 menit. Selanjutnya kita perkusi atau clapping dada yang bagian depan. Caranya juga sama. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat melakukan clapping di dada bagian depan tidak boleh kena hepar, ginjal atau lien. Jadi kita mulai dari sini ya. Ini adalah arcus gotei, kita mulai dari sini. Kemudian tidak boleh kena sternum. Nah, sehingga arahnya adalah dari sini ke atas. Kalau pada wanita, maka daerah mame juga tidak boleh dilakukan clapping. Ya. Jadi kita tutup. Permisi, Pak. Selanjutnya adalah vibrasi. Vibrasi ini dilakukan selama 5 kali dan dilakukan pada saat pasien ekspirasi atau membuang nafas ya. Jadi posisi pasien duduk seperti ini, kemudian yang divibrasikan tidak semua lokasi tetapi hanya pada area yang banyak sekretnya. Nah, tadi kan sekret pasien ada di lobus apikal ya, atau di daerah atas. Jadi nanti vibrasinya kita lakukan di bagian atas ini. Pada saat vibrasi, pasien kita suruh untuk inspirasi dalam dan ekspirasi dengan perlahan atau melakukan pursed lip breathing. Pursed lip breathing itu adalah nafas dengan cara tarik nafas melalui hidung, kemudian dibuang secara pelan dari bibir dan bibirnya agak menutup seperti orang bersiul. Jadi caranya seperti ini. Jadi keluarnya hanya kecil ya, sedikit atau kecil dari bibir kita, seolah-olah bibir menutup. Nah, jadi pasien suruh tarik nafas dalam, kemudian membuang perlahan. Nah, pada saat pasien ekspirasi inilah vibrasi kita lakukan ya, dengan 2 tangan ditumpuk seperti ini, kita getarkan nanti sebanyak 5 kali ya. Perhatikan Bu Yuni tarik nafas dalam, kemudian dibuang secara perlahan dari bibirnya seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya. Kemudian nanti ketika Bu Yuni ekspirasi atau buang nafas, saya akan menggetarkan dada Bu Yuni. Tarik nafas dalam Bu Yuni. Nah, ini pas Bu Yuni atau pasien ekspirasi kita getarkan. Lagi Bu, tarik nafas, kemudian buang. Tarik nafas dalam lagi, kita getarkan gini. Lagi Bu, terakhir tarik nafas dalam Bu Yuni, buang perlahan. Jadi kita getarkan sebanyak 5 kali. Menggetarkannya adalah ketika pasien ekspirasi. Untuk selanjutnya adalah batuk efektif. Kita ajarkan pasien untuk batuk efektif. Tujuan dari batuk efektif ini adalah supaya sekret yang tadi sudah kita lakukan postural drainase, clapping dan vibrasi bisa dikeluarkan dengan mudah oleh pasien. Nah, caranya pasien disuruh melakukan pernafasan diafragma sebanyak 2 kali, kemudian nanti yang kedua ditahan dan ditahan sebentar, kemudian pasien membatukkan ya, supaya sekretnya bisa keluar bersama batuk. Nah, caranya adalah begini. Pasien melakukan pernafasan diafragma, 1 tangan ditaruh di perut dan 1 tangan ditaruh di dada. Pasien ambil nafas dari hidung, kemudian nanti membayangkan bahwa udara masuk ke tubuh ke dada pasien sampai ke perut pasien. Setelah itu ditahan sebentar baru dibuang perlahan. Nah, yang kedua nanti ditahan sebentar baru dibatukkan. Nah, kita mulai dulu dari pernapasan diafragma.
dikeluarkan pelan-pelan sambil kita merasakan perut kita mengempis. Ulangi lagi. Ditahan sebentar. Setelah itu dibatukkan. Nah, pas batuk pasien sambil membawa ini ya, jadi nanti pas batuk kita membantu pasien untuk memegang sputum potnya supaya sekretnya dikeluarkan bisa masuk di dalam sputum pot. Nah, sebelumnya sputum potnya harus diisi dengan cairan Lysol, atau kalau tidak ada cairan Lysol bisa cairan desinfektan yang lain, dengan tujuan supaya bakteri yang ada di dalam sputum akan mati. Bu Yuni, sekarang Bu Yuni melakukan batuk efektif seperti yang saya ajarkan tadi ya. Jadi satu tangan ditaruh di perut, satu ditaruh di dada gini. Kemudian Bu Yuni tarik nafas dalam. Nah, bayangkan udara masuk ke dada Bu Yuni. Setelah itu dikeluarkan pelan-pelan dari mulut, dengan mulutnya sedikit membuka. Nah, satu kali. Terus yang kedua ambil lagi. Nah, nanti setelah tarik nafas dalam gini sama Bu Yuni ditahan sebentar 3-5 detik ya. Setelah itu langsung dibatukkan yang kuat ya. Jelas ya Bu Yuni? Ayo Bu Yuni dicoba, tarik nafas dalam, tahan sebentar, buang perlahan, tarik nafas dalam lagi, tahan sebentar, tarik nafas dalam lagi, yang kedua, tahan 1, 2, 3, 4. Kurang keras batuknya Bu Yuni. Nah, diulangi lagi ya. Tarik nafas dalam, tahan, keluarkan. Batuknya kurang keras ya. Jadi nanti kalau kurang keras maka sekret yang keluar juga akan sedikit ya. Jadi saya ulangi lagi cara batuknya seperti ini. Batuknya harus kuat seperti itu ya, supaya sekretnya bisa keluar dari sini. Untuk batuk efektif, kalau misalnya tadi pasien batuk pertama sekretnya yang keluar masih sedikit, maka boleh kita ulangi lagi ya. Kita berikan periode istirahat sebentar pada pasien Bu Yuni, karena tadi sekretnya yang keluar masih sedikit, kita ulangi lagi satu kali ya. Bu Yuni bisa istirahat sebentar, bisa minum dulu, kita berikan minum air hangat. Nah, karena dengan minum air hangat ini juga akan membantu mengencerkan sekret pasien ya, dan diberikan periode istirahat sebentar supaya pasien tidak kelelahan. Untuk batuk tidak boleh diulang berkali-kali, karena kalau terlalu sering maka nanti pasien akan kelelahan dan hipoksia. Jadi saya satu ulangi lagi ya, keras ya. Coba Bu Yuni, buang. Sekarang yang kedua, tarik nafas dalam, tahan sebentar, dibatukkan yang kuat. Nah, sudah bagus sekali Bu Yuni. Kemudian kita berikan tisu pada pasien untuk membersihkan. Nah, ini Bu Yuni, nah, kita bersihkan mulut pasien. Setelah selesai Bu Yuni, gimana setelah batuk tadi? Apakah sudah merasa nyaman, sudah merasa lega dadanya? Nah, sekretnya sudah berkurang, sudah enak dadanya? Sudah. Nah, sekarang kita lakukan pemeriksaan auskultasi kembali untuk melakukan pengecekan apakah setelah kita lakukan tindakan fisioterapi dada tadi sekretnya sudah berkurang atau belum. Permisi ya Bu Yuni. Untuk memeriksanya ada 6 lokasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Permisi Bu Yuni. Bu Yuni, dari hasil auskultasi yang telah saya lakukan, alhamdulillah sekretnya Bu Yuni sudah berkurang, sudah mulai berkurang. Nah, nanti sewaktu-waktu Bu Yuni bisa melakukan batuk efektif tadi ya. Jangan lupa banyak minum air hangat ya, supaya sekretnya juga bisa keluar. Nah, nanti saya akan melakukan tindakannya kembali ya nanti. Alhamdulillah sekarang Bu Yuni bisa istirahat kembali.
Nanti kalau ada apa-apa Bu Yuni memerlukan bantuan saya, maka Bu Yuni bisa memanggil saya di nurse station. Nah, setelah itu kita rapikan peralatan. Kita cuci tangan kembali. Kemudian kita lakukan evaluasi. Evaluasinya adalah pemeriksaan hasil dari auskultasi tadi, ya, apakah sudah ada penurunan atau sudah ada penurunan pada sekret pasien, kemudian apakah sekret yang keluar sudah cukup banyak, ya, dan juga pasien rapi dan nyaman. Nah, kemudian kita dokumentasikan juga kapan kita melakukan tindakan tersebut, ya, bagaimana hasil dari pemeriksaan paru pasien sebelum dan sesudah tindakan, ya. Nah, kemudian demikian tadi untuk pemeriksaan fisioterapi dada. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk fisioterapi dada ini, kalau misalnya dari hasil auskultasi kita tadi ternyata pada pasien masih ada sekret, maka boleh kita ulangi lagi tindakannya, tapi diulangi 1 kali aja, ya. Kenapa? Karena total seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan mulai dari postural drainase, clapping dan vibrasi tadi itu butuh waktu kurang lebih 15 menit. Jadi kita boleh mengulangnya hanya 1 kali lagi, sehingga total tindakan maksimal 30 menit kalau dengan pengulangan. Kenapa kok tidak boleh dilakukan terlalu lama? Karena kalau dilakukan terlalu lama maka pasien akan kelelahan dan juga pasien akan hipoksia. Yang perlu diperhatikan lagi, tidak semua pasien bisa dilakukan tindakan fisioterapi dada, ada kontraindikasinya. Jadi sebelum kita melakukan harus dicek dulu rekam medis pasien. Kontraindikasinya antara lain pasien hipertensi atau hipoksia, kemudian ada edema paru, dan ada hemoptu atau batuk darah. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut maka pasien tidak boleh dilakukan tindakan fisioterapi dada. Bila setelah kita lakukan tindakan fisioterapi dada maka pengeluaran sekret pasien belum efektif, maka bisa kita bantu dengan tindakan nebulizer. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang SOP fisioterapi dada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.